halusinasi. Terima kasih, Pramisela. Yang lainnya, selain halusinasi. Ini saya nggak ditinggal tidur kan ya sama yang lainnya ya, atau ditinggal belanja lagi enggak ya? Mudah marah Bu dan depresi. Mudah marah, mudah depresi. Terus, yang lainnya terima kasih Surya. Yang lainnya boleh berpendapat, silahkan. Izin menjawab, Bu. Kecenderungan mengasingkan diri, Bu, dari orang lain. Baik, kecenderungan mengasingkan diri dari orang lain. Oke, jadi untuk skizofrenia ini sendiri biasanya berkembang di usia remaja akhir atau dewasa awal, kayak gitu ya. Yang ditandai dengan beberapa fase atau tahap. Tahap yang pertama adalah fase prodromal. Nah, di fase prodromal ini biasanya ditandai dengan adanya penurunan atau kemunduran atau kurangnya minat dalam aktivitas sosial dan meningkatnya kesulitan individu untuk memenuhi tanggung jawab sehari-hari. Itu pada fase prodromal. Nah, biasanya memang pada fase prodromal ini yang muncul ini lebih dominan pada gejala negatif dari skizofrenia. Lalu dilanjutkan dengan fase akut. Nah, pada fase akut ini biasanya individu sudah mulai memunculkan perilaku yang aneh, terus berbicara yang melantur, seperti itu ya, atau perilaku-perilaku yang gaduh gelisah, atau yang biasa dominan adalah gejala yang dominan muncul ini biasanya pada gejala yang positif seperti halusinasi, delusi, lalu disorganized thinking, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fase residual. Namanya residual berarti adalah sisa. Ya, artinya apa? Individu kembali lagi pada fase-fase prodromal dan sebelum prodromal. Kayak gitu. Oke, kita langsung saja ke materi. Untuk tadi silahkan ya juga dipelajari mengenai fase-fase atau tahapan atau proses pada skizofrenia. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Skizofrenia merupakan serangkaian gangguan yang mana individu mengalami persepsi terhadap realita yang terdistorsi dan terjadinya disorganisasi pada proses berpikir serta kurangnya koherensi antara pikiran dan juga emosi. Nah, skizofrenia ini ditandai dengan dua simptom, yaitu simptom positif dan simptom negatif, yaitu adanya delusi, halusinasi, disorganized thinking, abnormal motor behavior, dan negatif simptom. Nah, keempat yang tadi, delusi, halusinasi, disorganized thinking atau speech, terus abnormal motor ini merupakan gejala positif dari skizofrenia. Lalu gejala negatifnya apa? Gejala negatif dari skizofrenia diantaranya adalah avolition. Avolition ini menurunnya motivasi individu untuk melakukan aktivitas, khususnya aktivitas yang terarah atau bertujuan. Sedangkan untuk alogia disebut juga dengan miskin bicara. Artinya adanya keengganan individu untuk berbicara.
Selain itu juga ada anhedonia. Anhedonia itu adalah penurunan keinginan individu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Lalu ada lagi istilah asosial, kurangnya minat untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Itu adalah gejala negatif dari skizofrenia. Kita mulai terlebih dahulu dengan delusi. Delusi merupakan suatu keyakinan yang keliru dan sifatnya menetap dan dipegang teguh oleh individu. Meskipun sebenarnya sudah ada bukti-bukti yang kontradiktif. Biasanya juga delusi ini dianggap aneh dan tidak berasal dari pengalaman hidup yang biasa. Ini adalah jenis-jenis dari delusi. Silakan kalian pelajari, kalian gali lebih dalam lagi ya untuk contoh-contohnya seperti apa. Nah, untuk delusi persekutori misalnya, persekutori itu adalah keyakinan individu bahwa dirinya ini akan disakiti oleh orang lain, bahwa dia akan dilawan, dicurangi, terus diikuti ataupun diberi racun oleh orang lain. Sehingga dengan adanya waham atau delusi persekutori ini tidak menutup kemungkinan individu ini ada usaha untuk melaporkan secara hukum pada orang-orang yang dia anggap ingin menyakiti dirinya. Nah, selain itu, biasanya mereka juga memiliki akhirnya karena dia meyakini bahwa dirinya ini disakiti oleh orang lain, sehingga dia akan bereaksi marah kayak gitu ya, marah dan melawan pada orang tersebut. Lalu selanjutnya adalah referential delusion. Nah, pada referential delusion ini, individu memiliki keyakinan bahwa dirinya sedang dibicarakan, bahwa orang lain ini sedang membicarakan dirinya, kayak gitu. Nah, orang lain ini yang dimaksud tidak terlepas hanya pada orang lain saja, tapi bisa saja misalnya dia meyakini bahwa dirinya ini sedang dibicarakan oleh misalnya penyiar radio, penyiar TV yang saat ini dia tonton, kayak gitu. Itu sedang membicarakan dirinya. Terus selanjutnya adalah grandiose. Untuk persekutori ini juga disebut sebagai waham curiga ya. Kalau grandiose ini disebut sebagai waham kebesaran. Nah, kalau grandiose ini individu memiliki keyakinan bahwa dirinya ini memiliki kekuatan yang besar, memiliki pengetahuan yang tinggi dibandingkan orang-orang yang lain gitu, memiliki kepentingan kayak gitu yang melebihi orang pada umumnya gitu. Misalnya dia meyakini bahwa dirinya adalah seorang presiden, dirinya adalah seorang nabi atau titisan nabi gitu. Selanjutnya adalah erotomanik. Nah, kalau erotomanik ini keyakinan bahwa dirinya ini dicintai oleh orang lain. Nah, orang lain di sini biasanya dia memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding individu. Misalnya dia meyakini bahwa artis X itu mencintai dia, mengejar-ngejar dia, kayak gitu. Atau dia meyakini bahwa misalnya presiden itu suka banget sama dia, kayak gitu. Itu erotomanik. Kalau nihilistik, ini dia individu meyakini bahwa dirinya ini sebenarnya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk yang somatic delusion, untuk somatic delusion ini keyakinan individu bahwa ada yang aneh ya gitu, ada yang salah pada fungsi atau sensasi tubuhnya. Misalnya keyakinan bahwa tubuhnya ini menyebarkan bau busuk, terus keyakinan bahwa ada parasit gitu ya di bawah kulitnya. Nah, itu untuk yang delusi yang somatik. Selain itu juga ada jealous delusion.
yaitu keyakinan bahwa pasangannya berselingkuh, meskipun sebenarnya tidak ada bukti yang ditemui terkait dengan hal tersebut. Jadi cukup banyak ya jenis-jenis waham, termasuk delusion of control, di mana individu meyakini bahwa pikiran, perasaannya, dan tindakannya ini dikontrol oleh kekuatan lain. Nah, berkaitan dengan kontrol by external agent, di sini ada beberapa jenis juga ya, yaitu pertama adalah thought echo, yaitu thought echo ini individu meyakini bahwa pikirannya bergema gitu. Sedangkan kalau thought broadcasting, dia meyakini bahwa pikirannya ini disiarkan gitu, disiarkan ke dunia orang lain kayak gitu, sehingga dia heran gitu, kenapa kok orang lain bisa tahu ya apa yang saya pikirkan. Sedangkan untuk thought insertion atau disebut juga dengan sisi pikir ya, dia meyakini bahwa pikiran orang lain itu disisipkan ke dalam pikirannya, sehingga dia merasa bahwa oh ini bukan pikiran saya, ini kayaknya pikirannya orang lain deh. Oh, aneh ya, bisa ada di saya. Terus thought withdrawal. Nah, kalau thought withdrawal ini individu merasa bahwa pikirannya dicabut, pikirannya hilang, pikirannya tiba-tiba kosong. Seperti itu. Ini adalah bagian dari delusi. Dan untuk contohnya bisa kalian lihat di video pertama dan kedua. Ini video kedua ya.
Oke, pada cuplikan tersebut kalian melihat adanya waham atau delusi apa? Baik itu pada video pertama maupun video kedua. Silakan berpendapat. Izin menjawab Bu, kalau yang video kedua tadi saya melihat ada delusi persekutori, dia merasa orang-orang itu ingin menyakiti dia gitu. Padahal kan tadi psikiatrisnya itu mau menolong gitu kan Bu. Baik, terima kasih Ramzi. Persekutori untuk yang kedua. Lalu yang pertama? Silakan yang lainnya berpendapat. Atau mungkin ada yang tidak setuju ya, misalnya kayaknya bukan deh, itu bukan persekutori deh. Boleh. Ini udah pada sarapan belum sih? Kok sepertinya nggak ada suaranya gini. Sudah sarapan belum? Gak bisa jawab karena itu videonya putus-putus, Bu. Videonya putus-putus. Oh, baik. Terima kasih, Promaisela. Yang lainnya juga merasa bahwa videonya putus-putus kah untuk yang kedua, pertama? Iya Bu, patah-patah. Oke. Tapi yang kalian lihat apa di situ? Orang sedang apa? Video pertama. Oke, karena tidak ada yang menanggapi, kita pemanasan dulu ya. Ufi, Iya, Bu. melihat adegan apa? Mungkin dia Berdasarkan merasa cerdas gitu, Bu. apa yang dilihat oleh Ufi di video pertama? Dia melihat kayak angka-angkanya itu apa ya, kayak lebih terang gitu dari yang angka-angka yang lain gitu. Oke, melihat angka-angka yang lebih terang dibanding angka-angka yang lain. Baik. Yang lainnya lagi. Valerita. Ya, Bu. Valerita. Ya, melihat apa di video pertama? Maaf, Ibu tidak terlalu memperhatikan tadi karena macet-macet. Kalau untuk video yang kedua, apa yang dilihat oleh Valerita? Sama Ibu tadi kurang memperhatikan jadi karena tidak lancar. Tapi kelihatan gambarnya kan ya? Kelihatan tapi delay gitu, Ibu. Linda, apa yang dilihat pada video kedua atau pertama? Yang video kedua itu ada orang dia merasa takut kalau dia diserang gitu, Bu. Kalau video pertama saya kurang jelas, Bu, soalnya ngeblur banget. Oke, Alosius. Iya, Yang dilihat apa? Baik, untuk yang video kedua itu saya ngelihat kalau dia mau diajak omong sama yang orang lain yang perkenalkan dirinya sebagai psikiatris ya. Tadi terus dia kabur gitu Bu dari psikiatrisnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang video pertama di situ ada digambarkan dia berada di sebuah ruangan ya yang penuh dengan monitor gitu. Yang mana monitornya ini penuh dengan angka-angka di dalamnya. Dan di situ banyak orang lain juga gitu yang membantu dia.
Nah, di situ sebenarnya kalau kalian melihat film Beautiful Mind dari awal sampai akhir, kalian bisa mengetahui bahwa tempat yang dia gunakan sebagai markas gitu ya, merupakan gudang gitu, gudang yang tempatnya sebenarnya kecil dan sudah usang kayak gitu. Dan itu berada di samping rumahnya. Nah, untuk video yang kedua, dan dia meyakini bahwa dia ini merupakan orang penting gitu ya, orang penting yang diminta oleh pihak negara untuk membantu gitu, berperan sebagai agen. Nah, berarti di situ ada waham apa? Grandios. Grandios. Atau waham kebesaran, betul. Terima kasih Pramaisela. Lalu pada video selanjutnya, individu meyakini melihat di situ ada psikiater, dan psikiater ini kan sebenarnya pada pertemuan kedua juga sudah muncul ya, sudah sempat saya jelaskan gitu. Yang mana dia meyakini bahwa psikiater tersebut siapa? Tadi dia bilang agen Rusia. Agen Rusia yang berusaha untuk menangkap dia. Nah, itu merupakan apa? Delusi atau waham? Waham apa? Waham curiga atau persekutori yang sudah disampaikan oleh Ramzi. Dia meyakini bahwa orang lain itu akan menyakiti dia gitu ya, sehingga ada perlawanan. Kita lanjut pada halusinasi atau gejala kedua dari skizofrenia. Halusinasi sendiri merupakan pengalaman indrawi yang tampak nyata bagi yang memiliki tanpa adanya stimulus persepsi eksternal, yang artinya halusinasi tentu berbeda dengan ilusi. Kalau ilusi, kalian bisa saja misalnya melihat di tengah malam gitu ya, kalian sudah kelelahan melihat pohon itu seperti seolah-olah ada orang yang sedang berdiri kayak gitu, padahal itu aslinya pohon. Berarti artinya apa? Kalau ilusi itu ada stimulus eksternalnya tapi terjadi mispersepsi. Ya, kesalahan dalam mempersepsikan stimulus eksternal tersebut. Sedangkan pada halusinasi ini memang stimulus eksternalnya tidak ada. Tapi individu meyakini bahwa stimulus tersebut ada. Nah, tentunya ini berkaitan dengan panca indera. Pada pasien skizofrenia dilaporkan yang paling banyak muncul adalah halusinasi auditori, pendengaran, halusinasi dengar, yang diikuti dengan halusinasi visual. Dan yang jarang terjadi ini ada yang olfaktori atau pembauan, halusinasi taktil, dan juga gustatori. Nah, misalnya kalau pembauan dia mencium bau-bau busuk, bau-bau yang terlalu harum, wangi gitu. Padahal nyatanya tidak ada. Lalu kalau yang pengecapan ini misalnya dia meyakini bahwa indera perasanya dia ini dia merasakan hal yang pahit kayak gitu atau yang terlalu manis. Sedangkan untuk yang taktil dia meyakini misalnya di bawah kulitnya itu ada kutu yang sedang merambat, atau misalnya kalau pada John Nash, tokoh yang di Beautiful Mind itu dia meyakini bahwa di bawah kulitnya ini ditanamkan semacam kode gitu, sampai suatu ketika dia ingin sekali gitu menghilangkan kode tersebut sehingga dia sampai melukai kulitnya kayak gitu. Padahal aslinya nggak ada gitu kode tersebut. Nah, pada halusinasi
auditori, ini kita harus menggali isi halusinasi dengar tersebut. Misalnya, apakah suara-suara yang dia dengarkan ini memerintah, mengomentari, atau berdiskusi. Misalnya kalau memerintah, misalnya, ayo kamu pecahin itu ban mobilnya. Gitu. Terus selanjutnya, apakah suara yang didengarkan ini adalah suara manusia ataukah suara hewan? Lalu gali juga terkait dengan kualitas suaranya. Ya, misalnya pada manusia, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah suaranya ini benar-benar dari dekat atau suaranya ini suara jauh, gitu, dari jauh dan samar. Selanjutnya terkait dengan halusinasi visual atau halusinasi penglihatan. Nah, kalau terkait dengan halusinasi penglihatan atau visual ini, kita juga perlu untuk menggali kualitas halusinasi visualnya. Apakah gambarnya jelas ataukah kabur? Apakah gambarnya berwarna atau hitam putih? Nah, ini contoh halusinasi. Dulu di pertemuan kedua kalian sudah menyimak ya, jadi saya percepat saja. Oke, pada video tersebut kalian melihat ada halusinasi apa? Visual, Ibu. Visual. Oke, adanya halusinasi visual. Lalu pada saat dia berinteraksi di sini, ada halusinasi apa? Ini lawan bicaranya sedang berbicara dengan dia, ya. Dan dia menanggapi juga dengan berbicara. Iya tadi ya? Iya, Ibu. Iya, berarti selain halusinasi visual ada halusinasi auditori ya. Kalau untuk tadi diperlihatkan bahwa dia seolah-olah sedang mengusap anak seseorang, tapi dari sudut pandang orang normal yang melihat dia, gitu ya. Yang artinya bahwa tidak ada stimulus eksternal sebenarnya gitu, tapi dia melihat bahwa di situ ada stimulus eksternal berupa anak kecil ya, perempuan. Itu contoh dari halusinasi. Oke, kita lanjut pada gejala
berikutnya. Disorganized speech di sini merupakan manifestasi eksternal dari gangguan bentuk pikir. Nah, tugas kalian adalah mencari istilah-istilah ini dan contoh-contohnya. Kenapa? Karena biasanya entah itu terkait dengan halusinasi, terkait dengan delusi, terkait dengan gejala lainnya, tipe-tipe dari gejala-gejala di skizofrenia ini bisa saja muncul di UTS. Sudah saya kasih bocoran satu ya, akan muncul di soal-soal UTS. Sehingga silahkan untuk mencari istilah-istilah tersebut beserta contoh-contohnya. Misalnya pada cognitive slippage. Nah, kalau cognitive slippage ini biasanya pembicaraan individu yang tidak logis dan tidak sesuai. Kalau tendensiality itu merupakan individu ketika diajak berkomunikasi, ini dia tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Jadi biasanya kan ketika kita menggali gitu ya, melakukan pemeriksaan status mental, melakukan observasi dan wawancara, di situ kita juga melakukan wawancara dengan subjek atau pasien. Berarti di situ kita juga perlu untuk melakukan observasi. Lalu untuk derailment ini individu akan mengalihkan pembicaraan yang tidak berhubungan dengan yang dimaksudkan. Sedangkan untuk neologism, individu dia akan menemukan kata-kata baru yang sebenarnya tidak ada maknanya bagi orang lain gitu. Jadi dia membuat kata-kata baru. Sedangkan circumstantiality, individu memiliki pola pikir yang sangat tidak langsung dan biasanya akan cenderung tertunda dalam mencapai suatu tujuan. Nah, yang selanjutnya biasanya pola pikir atau pola pembicaraan individu ini mengutamakan pemilihan kata berdasarkan bunyinya. Jadi pemilihan kata tersebut ini bukan berdasarkan pada artinya, kayak gitu. Misalnya semua kata-kata yang dia ucapkan ini berakhiran kayak gitu. Entah kata satu dengan kata yang berikutnya ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Lalu yang selanjutnya lagi adalah pembicaraan yang tiba-tiba berhenti. Nah, berhentinya ini bisa baik secara spontan maupun dia ketika didorong kayak gitu ya untuk berbicara, mengungkapkan. Selanjutnya adalah disorganized behavior. Jadi terganggunya aktivitas yang terarah dan yang bertujuan sehingga individu sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini ditandai dengan perilaku katatonia. Nah, perilaku katatonia ini merupakan terjadinya penurunan aktivitas atau bisa juga ditandai dengan gerakan yang berulang-ulang. Nah, istilah negativism, mutism, dan stupor silahkan untuk digali lagi, dicari lagi gitu ya, contohnya seperti apa. Oke, di sini kalian melihat video tersebut melihat apa? Pasien skizofrenia yang sedang apa?
gerakannya diatur-atur gitu ya, diarahkan gitu, karena dia sudah menunjukkan gerakan yang tidak terorganisir, gerakan kacau atau perilaku kataponia tadi gitu. Yang artinya memang bahwa individu dengan skizofrenia terkadang memunculkan gejala seperti itu, misalnya tiba-tiba berhenti, terus berdiri tegak dalam jangka waktu yang cukup lama kayak gitu, tanpa adanya tujuan tertentu atau melakukan gerakan-gerakan aneh gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau tadi dia menunjukkan gerakan yang minim kan, tapi diarah-arahkan gerakannya dan dia bisa mengikuti kayak gitu. Oke, kita lanjut pada negatif simptom atau gejala negatif dari skizofrenia, yaitu perilaku ekspresif yang kurang, baik itu berupa suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun ucapan, dan kurangnya motivasi atau pengalaman dalam menikmati kesenangan. Jadi memang individu skizofrenia ini biasanya terdapat kurangnya ekspresi emosi ya, termasuk di dalamnya itu misalnya terlihat dari wajahnya, terlihat dari kontak matanya, intonasi bicaranya, gerakan tangannya, kepala, wajah, dan lain sebagainya. Yang biasanya juga menunjukkan ekspresi emosi, sehingga yang terkadang muncul ekspresi mereka ini tidak berubah, tidak ada gerakan yang spontan, miskin kontak mata, cenderung apatis, suaranya monoton, dan biasanya volumenya juga pelan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kita perlu untuk mengamati afek yang muncul pada pasien itu afek apa? Apakah appropriate affect, inappropriate affect, afek tumpul, ataukah afek datar. Ciri khas dari skizofrenia biasanya memiliki afek yang tumpul atau afek datar. Pada negatif simptom ini ditandai dengan dua jenis ya. Nah, untuk jenis yang pertama, ini ada alogia dan asosial. Tadi sudah saya jelaskan bahwa alogia ini sama seperti miskin bicara atau kurangnya keinginan individu untuk berbicara. Biasanya bisa saja juga disebabkan karena adanya blocking. Lalu selanjutnya adalah yang asosial. Jadi kurangnya minat individu untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, sehingga individu ini cenderung untuk menyendiri. Nah, untuk tipe atau jenis yang kedua, ini ditandai dengan adanya avolition. Avolition ini menurunnya motivasi individu untuk melakukan aktivitas. Jadi biasanya ditandai dengan gerakan individu yang lamban, atau lebih banyak diam, tidak bergerak, terus berkurangnya gerakan-gerakan yang spontan. Dan selanjutnya adalah anhedonia. Anhedonia adalah penurunan keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi individu jadi tidak dapat merasakan hubungan sosial yang intim dengan orang lain, kayak gitu, yang dekat dengan orang lain. Terus berkurangnya minat dalam melakukan aktivitas seksual, termasuk juga misalnya kehilangan minat untuk tadi kan, kalau anhedonia itu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya diajak kongko, nonton bareng, itu dia nggak tertarik. Nah, berikut adalah subtype dari skizofrenia ya, berdasarkan dari PPDGJ, DSM-4-TR maupun DSM-5. Pada PPDGJ di sini masih ada jenis-jenisnya, ada paranoid, hebefrenik, katatonik, tak terinci, depresi pasca, skizofrenia, residual, dan juga simplex.
Terus pada DSM 4TR ini ada jenis paranoid, disorganized, katatonic, undifferentiated, dan juga residual. Sedangkan di dalam DSM 5 ini sudah tidak ada lagi jenis-jenis dari skizofrenia, tapi dijadikan satu sebagai skizofrenia. Nah, misalnya pada disorganized, kalau disorganized ini biasanya ditandai dengan perilaku dan pembicaraan yang kacau, adanya halusinasi seperti itu. Lalu kalau paranoid ini biasanya didominasi oleh delusi dan halusinasi auditori. Terus kalau pada katatonik ini biasanya kurangnya perilaku individu gitu ya, adanya perlambatan dalam aktivitas kayak gitu. Biasanya kalau pada paranoid itu kadang waham yang muncul adalah yang persekutori yang umumnya muncul. Nah, sedangkan untuk gangguan psikotik lainnya tetap sama, baik itu pada PPDKJ, DSM-4-TR maupun DSM-5. Jadi ada schizoaffective, schizophreniform, delusional, dan brief psychotic. Nah, di dalam DSM-5 pada kelompok gangguan tersebut ada juga yang disebut sebagai schizotypal personality disorder. Hanya saja untuk gangguan tersebut nanti akan lebih dijelaskan khususnya pada kelompok gangguan kepribadian. Kita lanjut pada klasifikasi dari diagnosis skizofrenia. Jadi pada poin A ini setidaknya ada 2 atau lebih gejala yang masing-masing ada untuk waktu 1 bulan. Yaitu setidaknya ada nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Nomor 1 apa? Adanya delusi. Nomor 2 adanya halusinasi. Ataukah yang ketiga adanya bicara yang tidak terorganisir. Yang keempat perilaku yang tidak terorganisir. Dan yang kelima munculnya simptom negatif. Lalu pada poin B, tingkat fungsi di satu atau lebih area utama, baik itu pada pekerjaan, hubungan interpersonal maupun rawat diri, berada jauh di bawah tingkat yang dicapai sebelum onset. Berarti di sini ada apa? Adanya ketidakmampuan individu, ketidakberfungsian gitu ya pada salah satu atau lebih aspek penting dalam kehidupan individu yang secara signifikan. Lalu pada poin ketiga atau poin C muncul secara terus-menerus selama paling sedikit 6 bulan. Jadi untuk durasi skizofrenia itu paling sedikit minimal adalah 6 bulan. Di mana 1 bulan ini termasuk yaitu periode prodromal atau residual. Pada poin D telah mengesampingkan gangguan skizoafektif dan depresi atau bipolar. Karena kalau pada skizoafektif, kalau misalnya sudah mulai muncul gejala selain poin A, ya gejala selain poin A, khususnya kalau sudah ada gejala utama dari episode mood, baik itu depresi maupun bipolar maupun manik, maka perlu kita lakukan diagnosis banding. Jangan-jangan itu merupakan gangguan schizoafektif, bukan skizofrenia. Kalau skizofrenia biasanya gejalanya pada yang poin A tersebut. Tidak disertai dengan adanya episode mood.
Lalu tidak disebabkan oleh efek fisiologi suatu zat dan tidak ada riwayat spektrum autism ataupun gangguan komunikasi pada onset kanak-kanak. Selanjutnya schizoaffective disorder. Nah, pada schizoaffective disorder ini masa gangguannya tidak terputus, ada episode mood utama, baik itu depresi mayor atau manik yang bersamaan munculnya dengan kriteria A dari skizofrenia. Kriteria A dari skizofrenia apa aja? Adanya delusi, halusinasi, bicara yang tidak terorganisir, perilaku yang tidak terorganisir maupun simptom negatif. Delusi atau halusinasi selama 2 minggu atau lebih tanpa adanya episode mood mayor selama masa gangguan. Simptom yang memenuhi kriteria episode mood utama hadir untuk sebagian besar durasi total bagian aktif dan residual, serta bukan merupakan pengaruh fisiologis suatu zat. Ya, jadi kalau yang skizofrenia ini gejala yang muncul ini lebih pada yang poin A-nya. Ya, yang artinya kita nggak boleh juga loh mengabaikan poin B, C, D, E, dan F, tapi gejalanya kan ada di poin A. Terus kalau yang skizoafektif ini ditandai selain gejala poin A pada skizofrenia juga ada episode mood utama, baik itu episode depresi mayor maupun episode manik. Sedangkan kalau pada skizofreniform ini memenuhi kriteria A dari skizofrenia hanya saja pada durasi waktunya yang berbeda. Kalau skizofrenia durasi waktunya minimal 6 bulan. Ya, paling sedikit 6 bulan atau 6 bulan ke atas. Sedangkan pada skizofreniform, waktu atau durasinya itu minimal 1 bulan hingga kurang dari 6 bulan. Dan tidak memenuhi gangguan skizoafektif, depresi, atau bipolar. Sedangkan pada yang delusional disorder, ini hanya memunculkan satu gejala saja, yaitu adanya delusi saja atau waham saja tanpa disertai dengan gejala dari poin A lainnya. Ya, sehingga tidak memenuhi kriteria skizofrenia. Kalau memenuhi kriteria A dari skizofrenia, maka tidak bisa didiagnosis delusional disorder. Karena pada delusional disorder ini yang muncul hanya pada delusi saja. Dengan waktu durasi 1 bulan atau lebih. Nah, yang perlu kita pahami pada delusional disorder, kita harus menjelaskan masuk pada specific type yang mana. Ya, tipenya yang mana, jenisnya. Apakah yang tadi erotomani, apakah yang grandiose, apakah yang jealous type, persekutori, atau yang somatik. Atau jangan-jangan campuran. Nah, selanjutnya adalah brief psychotic disorder. Pada brief psychotic disorder, ini memenuhi gejala A dari skizofrenia. Tapi pada durasi waktunya berbeda dengan skizofrenia. Pada brief psychotic disorder, durasi waktunya yaitu 1 hari hingga kurang dari 1 bulan. Pada skizofreniform, durasi waktunya minimal 1 bulan sampai kurang dari 6 bulan. Sedangkan pada skizofrenia, durasi waktunya 6 bulan atau 6 bulan ke atas. Berbeda ya pada durasi waktu. Jadi nanti pada saat ujian kalian juga harus hati-hati di dalam tadi ya melihat gejala maupun durasinya.
Nah, ini adalah etiologi, penyebab, dan treatment berdasarkan pada faktor genetik dan biologikal. Kenapa genogram ini penting gitu ya untuk mengetahui adanya faktor kerentanan individu, sehingga perlu untuk digali apakah individu ini memperoleh yaitu kerentanan ini pada derajat di orang tuanya. Artinya bisa saja orang tuanya ini sebagai pembawa karena orang tuanya tidak mengalami gangguan mental, tapi mungkin ada yang sederajat dengan orang tuanya, bisa misalnya tantenya, omnya, pakdenya, budenya, baik itu dari pihak bapak atau dari pihak ibu nih pembawanya gitu. Ataukah bisa juga derajat di atasnya lagi, yaitu pada derajat kakek neneknya. Cuma memang untuk kakek nenek kadang akhirnya susah terdeteksi ya, karena orang zaman dulu itu benar-benar isu-isu terkait dengan kesehatan mental dan gangguan ini kan memiliki stigma yang sangat negatif gitu ya, sehingga jarang gitu ada yang memang melakukan diagnosis gitu ya, melakukan pemeriksaan atau pergi untuk memeriksakan kondisi kesehatan mentalnya kayak gitu, sehingga akhirnya ada proses diagnosis bahwa oh dia mengalami gangguan mental. Terus juga bisa disebabkan oleh prenatal exposure, misalnya selama proses kehamilan, adanya infeksi, komplikasi selama proses kehamilan maupun proses kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, untuk penanganannya berarti apa? Menggunakan farmakoterapi antipsikotik. Yang perlu kita pahami bahwa obat-obatan antipsikotik ini sifatnya adalah simptomatik, yang artinya lebih pada menekan gejala. Jadi tidak untuk menyembuhkan penyebabnya, tapi menekan gejalanya. Nah, pada skizofrenia, ini biasanya pasien-pasiennya ini kan tidak sembuh total, tapi mereka disebut sebagai sembuh sosial, yang artinya ketika mereka keluar dari rawat inap gitu ya, perlu untuk atau misalnya selama proses persiapan mereka perlu untuk dibekali yang namanya social skill training, karena harapannya mereka bisa kembali berinteraksi di masyarakat. Tapi perlu diingat, dan ini menjadi salah satu isu gitu ya, kenapa kok pasien-pasien skizofrenia maupun psikotik lainnya ini mereka rentan dengan relapse gitu. Karena kadang ekspektasi keluarga atau masyarakat begitu mereka keluar dari rumah sakit, mereka memiliki ekspektasi bahwa oh berarti dia sudah sembuh total gitu. Padahal tidak, gejala-gejala itu bisa saja masih ada kayak gitu ya, misalnya tadi terkait dengan avolition, mereka masih muncul. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya yang terjadi apa pada masyarakat? Pemikiran mereka jadi tidak sesuai, kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kayak gitu, akhirnya muncul banyak kritik-kritik yang ucapan-ucapan yang mengkritik, akhirnya menjadi stresor bagi para pasien gitu ya, penderita skizofrenia dan gangguan psikotik. Itu akhirnya mereka relapse lagi, diberikan tugas-tugas yang berat, gitu, yang rentan untuk mengalami stresor. Selanjutnya, isu lainnya terkait dengan skizofrenia dan relapse ini juga adalah berkaitan dengan kepatuhan minum obat gitu ya, karena biasanya pasien-pasien ini mereka benar-benar menolak gitu untuk minum obat gitu ya, kesadaran untuk minum obatnya tentu sedikit karena mereka tidak menyadari bahwa oh ya dia mengalami gangguan mental gitu, dan mereka memiliki testing reality yang buruk. Dan kadang akhirnya ketika mereka diberi, bahkan obat itu ketika dicampur di dalam kopi, di dalam teh atau minuman mereka, itu mereka bisa peka gitu, tahu kayak gitu obatnya.
kadang bahkan disuruh minum obat pun akhirnya disembunyikan obatnya gitu ya. Sehingga akhirnya kenapa kok bisa memunculkan gejala kambuh kembali gitu karena terkait dengan kepatuhan minum obat. Bayangkan kalau di rumah sakit ya, di bangsal apa dirawat inap itu tuh mereka bisa sampai diminta untuk berjejer antri untuk meminum obat, dan perawat bangsal tersebut biasanya mereka yang akan mengecek gitu. Jadi mereka ini antri dengan posisi mereka membawa minum, lalu nanti pada saat gilirannya dia untuk minum obat, maka ada beberapa jenis obatnya kan ya, nanti mereka mengambil satu persatu. Nanti kalau sudah selesai, nanti mereka harus membuka mulut untuk menunjukkan bahwa memang obat tersebut sudah ditelan oleh mereka, sudah diminum ya, karena tadi obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien skizofrenia dan psikotik ini sifatnya yang simptomatik, yang artinya menekan gejala. Nah, termasuk pada faktor penyebab tersebut ya, termasuk misalnya ada peran dari prefrontal cortex dan lain sebagainya, itu juga perlu untuk digali. Terus berkaitan dengan faktor psikososial dan kultural. Biasanya individu hidup pada lingkungan sosial dan keluarga yang cenderung kurang memadai, termasuk mungkin pada pengasuhannya, termasuk pada komunikasi dan interaksi antar anggota keluarganya, termasuk kerentanan individu apabila dia sering terpapar dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk penanganannya bisa menggunakan family therapy, social skill training, dan individual treatment. Individual treatment misalnya diberikan psikoterapi, terus diajarkan terkait dengan kemampuan rawat diri. Tadi ada ya terkait dengan kemampuan rawat diri. Nah, ini juga penting dilakukannya uji status mental, karena di dalam uji status mental salah satunya kita melihat bagaimana penampilan individu atau pasien secara umum, yang artinya di situ kita bisa melihat penampilannya terkait dengan kemampuan rawat dirinya. Sedangkan berdasarkan penyebab berdasarkan diatesis stres model ini, karena memang individu sudah ada faktor kerentanan terlebih dahulu karena adanya faktor genetik, adanya kejadian-kejadian baik itu pada masa prenatal maupun perinatal, dan ditambah dengan selama perjalanan kehidupan individu tersebut dia mengalami stresor. Karena stresornya ini akhirnya bisa memicu terjadinya atau munculnya gejala-gejala dari skizofrenia atau psikotik. Lalu bagaimana penanganannya berdasarkan diatesis stres model? Maka penanganannya pun juga secara holistik, yang artinya diberikan farmakoterapi, juga diberikan psikoterapi, social skill training, ataupun misalnya jika dibutuhkan family therapy. Nah, pada aplikasinya biasanya kalau di RSJ gitu ya, ketika pasien rawat inap, terus dia dipersiapkan untuk rawat jalan, selain dia mendapatkan terapi-terapi individual, social skill training, dan lain sebagainya, biasanya pihak keluarga, jika memang masih ada, itu diminta untuk datang gitu. Datang ini untuk mendapatkan pembekalan, baik itu berupa konseling maupun psikoedukasi. Jadi mempersiapkan keluarga juga nih untuk menerima pasien dan mengurangi ekspektasi-ekspektasi yang dianggap bisa menjadi stresor buat pasien untuk akhirnya relapse kembali. Baik, demikian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Tidak ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pramaisela. Berkaitan dengan halusinasi tadi itu kan seseorang merasakan sesuatu tapi di lingkungan eksternalnya tidak ada gitu ya Bu ya. Nah itu kan kayak bisa dikatakan hampir sama kayak delusi, tapi kayak delusi itu lebih ekstrim, gimana ya? Gini-gini. Maksud saya kalau halusinasi itu kan mereka merasakan sesuatu tapi di lingkungan eksternalnya itu tidak ada, jadi mereka hanya merasakan di internal diri mereka saja. Nah, kalau delusi itu kan di luar itu ada pemicunya, tapi kayak menghadapinya itu lebih ekstrim gitu, Bu. Nah, dari hal itu apakah nantinya akan bisa menyebabkan anxiety disorder kayak kecemasan gitu, karena misal halusinasi, dia berhalusinasi kalau dia itu mau diapakan oleh orang lain gitu. Jadi bisa menyebabkan anxiety disorder itu atau enggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pramaisela. Nah, beda ya antara halusinasi dan delusi. Kalau halusinasi ini berkaitan dengan panca indera, sedangkan kalau delusi ini berkaitan dengan keyakinan individu, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, apakah ada kemungkinan mereka juga mengalami anxiety disorder? Iya, bisa ada kemungkinan tersebut gitu ya. Jadi mereka bisa aja ada comorbid juga gitu dengan gangguan lain. Sehingga perlu untuk diketahui mana gangguan utamanya. Kayak gitu. Ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Jadi perlu untuk dilakukan penegakan diagnosis. Seperti itu Pramaisela. Terus lagi Bu, satu lagi ini ya, ini kan yang kayak sering banget dilakukan oleh kalangan remaja biasanya, kayak ketika mereka itu menyukai seseorang, biasnya lah katakan idolanya gitu, dan mereka tuh halu gitu loh Bu. Mereka nyebutnya halu. Itu pendapat Bu Yunita sendiri bagaimana ya dengan hal-hal seperti itu? Ya suka sama crushnya atau biasnya gitu sampai mereka akhirnya majang foto atau membuat konten-konten di media sosialnya bahwa dia bersama sama biasnya tersebut kayak gitu-gitu kan. Nah, yang membedakan dengan skizofrenia, halusinasi dan delusi, testing realitinya. Individu tersebut pada remaja-remaja, ya karena itu kan bagian dari tahapan perkembangan mereka gitu ya, mencari sosok untuk mendapatkan identitas diri kayak gitu kan, sehingga mereka lihat apa sih saat ini apa sih yang populer terkait dengan mungkin di media sosial dan lain sebagainya, akhirnya dia mengikuti kayak gitu. Akhirnya muncul istilah halu karena dia saking mengidolakan orang tersebut gitu. Tapi apakah dia bisa berfungsi tidak secara sehari-hari? Selama dia bisa berfungsi sehari-hari, selama dia bisa membedakan itu real atau tidak kayak gitu, maka belum masuk pada kriteria ini. Halu yang dimaksud di situ ada lebih pada penggunaan istilah istilah remaja kayak gitu kali ya, yang mendekati bahwa dia menyukai seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak tahu kalau dia suka kayak gitu, tapi bukan sebagai konteks halusinasi pada gejala gangguan skizofrenia. Seperti itu Pramaisela, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Satu lagi Bu, boleh? Iya, silakan. Jadi ini saya kan pernah nonton film gitu ya Bu. Di film tersebut itu ada sosok gadis dan dia bisa dikatakan mau masuk kuliah gini lah ya. Kemudian dia itu punya seorang ibu. Nah ibunya itu penderita skizofrenia. Tapi kayak dari atasannya, kayak orang tua si ibu tersebut, kemudian atau kakek neneknya itu nggak ada pernah mengalami skizofrenia, dan itu kayaknya disebabkan oleh penggunaan narkoba yang berlebihan. Itu bagaimana ya Bu penjelasannya? Saya jadi kurang paham soalnya.
Oke. Itu filmnya, film nyata atau bukan juga gitu ya? Yang Nyata. artinya nyata. Iya, itu dari kisah nyata gitu. Maksudnya Pramesela, lalu pertanyaan Pramesela merujuk pada faktor genetik gitu kah? Iya, kira-kira faktor genetik sama penyebab lainnya kayak karena dia adalah pengguna narkoba gitu. Ya berarti kan di situ ada faktor resiko kayak gitu ya. Yang pengguna narkoba individunya atau ayahnya tadi? Ibunya. Ibunya yang Jadi pengguna atasnya narkoba. ya, dan pengidap skizofrenia, penderita skizofrenia juga. Oke. Yang artinya bisa saja dia memang ibunya sudah memiliki kerentanan gitu, kerentanan faktor genetik gitu kan, sehingga dia mudah lebih rentan terhadap stres, akhirnya dia mengkonsumsi zat-zat. Selain itu pun dia sudah mengalami gejala-gejala skizofrenia terlepas dia mengkonsumsi ataupun tidak kayak gitu sebenarnya. Ya, dan individu tersebut berarti dia rentan untuk mengalami gangguan mental. Karena dia sudah ada faktor tadi, faktor genetiknya. Hanya saja apakah dia bisa mengalami gangguan mental belum tentu kayak gitu ya. Yang artinya faktor genetik ini lebih pada faktor kerentanan atau faktor resiko. Tapi apabila individu tersebut memiliki resiliensi, dia orangnya secara psikologis dia juga kuat kayak gitu ya. Istilahnya tahan banting, tidak mudah stres ketika dihadapkan pada stresor, terus juga memiliki support system yang memadai sangat mendukung dia. Nah, bisa saja dia juga tidak mengalami gangguan mental, tapi dia sudah sebagai gen pembawa. Seperti itu, Pramesela. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Jadi kan kalau faktor genetik sebagai faktor kerentanan ya, yang artinya ya individu akan lebih mudah rentan untuk mengalami stres. Hanya saja ketika individu mengalami stres, ini kan copingnya berbeda-beda ya, cara mengatasinya berbeda-beda. Ada orang yang ketika dia mengalami stres, dia ingin menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ada juga yang ketika dia mengalami stres, larinya mungkin ke merokok, ada juga yang larinya mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, ada juga yang tadi salah satunya mengkonsumsi zat. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaannya, Pramesela. Bu, izin bertanya. Silahkan, Valerita. Kalau penderita gitu dikasih bacaan atau video tentang yang dideritanya itu bisa nge-trigger gejala-gejalanya gitu nggak ya, Bu? Maksudnya seperti apa nih contohnya? Contohnya penderita skizo dikasih video mengenai skizofrenia tuh atau bacaan-bacaannya gitu, itu bisa menimbulkan gejala-gejala sendiri untuk dia atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Valerita. Maksudnya adalah biblioterapi gitu ya. Jadi diberikan referensi-referensi bacaan, bahan bacaan untuk dia baca terkait dengan gangguan mentalnya, sehingga setidaknya ada tambahan pengetahuan dan informasi pada individu mengenai apa yang dia alami gitu. Itu tergantung pada individunya. Kita juga perlu untuk melihat karakteristik individu. Dia nggak suka membaca, dia nggak bisa membaca, terus kita minta dia untuk membaca, malah bisa jadi itu malah menjadi stresor tambahan buat individu. Ya, jadi ketika kita melakukan proses asesmen, kita kan di situ kita bisa melihat dinamika psikologis individu, termasuk karakteristik individu satu dengan individu lainnya yang bisa saja berbeda. Sama-sama skizofrenia, tapi karakteristik masing-masing individunya berbeda. Oh, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya mungkin tidak pernah sekolah, gitu. Ada yang memang dia suka membaca, ada yang tidak suka membaca, ada yang memang dia suka membaca, dia memiliki pendidikan yang tinggi.
Nah, bisa diberikan biblioterapi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia memang tidak suka membaca, dia juga mungkin tidak bisa membaca atau kesulitan untuk membaca, tapi kita berikan referensi bacaan untuk dia baca setiap hari, nah itu bisa menjadi trigger malahan. Karena bisa menjadi hal tersebut sebagai stresor gitu buat dia. Seperti itu Valerita. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Valerita. Sama ya seperti misalnya teman kita atau mungkin orang yang kita kenal gitu, terus kita bilang coba deh kamu nulis diary kayak gitu ya. Nah kan tidak semua orang ini senang dengan journaling kayak gitu ya. Ada yang memang ketika dia sedang mengalami suatu permasalahan, dia sedang sedih kayak tadi, misalnya dia sukanya malah mendengarkan musik gitu. Tapi ada juga yang saat dia sedih, gitu, dia bisa mengalihkan perhatiannya, permasalahannya dengan dia menulis. Itulah yang tadi ya, kita perlu untuk melihat karakteristik pada masing-masing subjek atau pasien. Terima kasih Valerita atas pertanyaannya. Yang lainnya lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan skizofrenia dan juga gangguan psikotik. Permisi Ibu, saya ingin bertanya. Silakan Ramzi. Tadi di